Tetapi kehebatannya Jawa Timur karena memang supporting terbesarnya adalah dari pelaku UMKM untuk membalikkan fakta mengarah kepada positif kembali hingga sampai saat ini juga 4,97% pertumbuhan ekonomi ya pelaku UMKM berarti survive menurut saya. Ketika Jawa Timur tidak ada program untuk misi dagang internasional, mau nggak mau kan akhirnya pasar domestik saja. Ya kan? Iya, betul. Ini kami yang nggak sepakat itu di situ. Ayo legalisasinya diurus karena juga gratis, tidak perlu ada kekhawatiran ketika pemberlakuan PMK 37 2025 ini kemudian ketika punya NPWP lantas kemudian dipajakin semuanya, enggak, yang terhadap ultra mikro, terhadap mikro kecil, enggak usah ada kekhawatiran itu. Yang terpenting terakhir kepada masyarakat, cintailah produk dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Jatim semua, kembali jumpa di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Bersama Silka Suarizona dan tentunya tidak sendiri karena Silka hadirkan narasumber yang luar biasa hari ini. Sosok perempuan yang luar biasa, legislator perempuan tangguh berasal dari Kabupaten Sidoarjo dari fraksi PKB. Beliau adalah Hajah Anik Maslaha, SPD MSI, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah luar biasa nih dulur Jatim semua, kalau udah Bu Ani hadir di sini, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, jadi kita akan bahas tidak jauh-jauh dari sektor yang penting sekali, perekonomian, dan hari ini kita akan membahas terkait dengan strategi peningkatan daya saing UMKM dan Koperasi Jawa Timur. Kalau kita tahu ya, Komisi B DPRD Provinsi Jatim ini membidangi perekonomian, kemudian perindustrian, perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan ngobrol banyak soal bagaimana sih UMKM kita tuh bisa naik kelas gitu ya Bu Ani. Ya. Nah, kalau kita bicara soal UMKM ini kan memang bisa dikatakan sebagai backbone, mungkin tidak hanya di Jawa Timur ya Bu Ani, tapi di seluruh Indonesia. Betul. Seperti contoh kemarin pandemi COVID, kita bertahan karena UMKM salah satunya. Begitu. Yang tidak lekang oleh zaman. Nah betul, tidak lekang oleh zaman dan sangat kokoh kuat gitu ya. Tapi kemudian bagaimana perkembangan sejauh ini khususnya di Jawa Timur UMKM kita yang juga merupakan backbone dari perekonomian Jatim, dan juga mungkin ada catatan-catatan yang kemudian Komisi B melihat oh ini harus ada peningkatan di sisi ini itu lain sebagainya. Nah ini seperti apa Bu Ani? Iya, saya ngomong makro dulu. Kalau lihat dari supporting PDRB Jawa Timur, 32%-nya dari industri pengolahan. Industri pengolahan itu berarti UMKM. Pertanian off-farm saja, pertanian perkebunan perikanan hanya 10, bahkan turun dari 11 menjadi 10. Tetapi kalau industri pengolahan UMKM dalam hal ini malah naik dari 30 ya menjadi 32%. Artinya semakin ke sini industri pengolahan kita semakin menjadi pionir dalam supporting PDRB. Berarti pertumbuhan ekonomi kita faktor terbesarnya adalah pelaku UMKM. Nyaris totalite dari 40-an juta penduduk Jawa Timur ada hampir 10 juta, 9,7 juta. Hanya persoalannya dari 9,7 ini Mbak, itu belum terlegalisasi secara kuat. Satu di antara legalisasinya harus punya nomor induk berusaha NIB. Dari 9,7 itu baru 1,5. Berarti hanya 15% yang mempunyai itu. Padahal NIB ini syarat wajib untuk bisa mengadop berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari pelatihan, pemberian fasilitasi promosi, pameran, hingga pada afirmasi dalam pembiayaan dengan bankable, visible not bankable, artinya perbankan yang lunak, yang lunak
apa ini namanya jasa atau istilahnya bunga, tapi tetap terjamin bahwa mereka akan bisa mengangsur, itu namanya visible and not bankable, kira-kira kayak gitu. Oke. Dan yang kedua, hal yang paling penting bagi kami ketika mendominasi dari berbagai sektor pendulang PDRB, bagaimana kemudian pemerintah ini bisa memacu menjadi katalisator dalam peningkatan grade mereka, istilahnya UMKM naik kelas dari ultra mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dari menengah menjadi besar. Karena faktornya industrialisasi di Jawa Timur, sekalipun dari sisi modalnya terbesar ya, jadi supporting PDRB Jawa Timur itu kalau serapan tenaga kerja itu pertanian, perkebunan, perikanan yang besar, Pak. Tapi dari sisi fiskal mereka urutan ketiga. Nah, pabrik-pabrik dari sisi keuangannya ini urutan pertama, tapi serapan tenaga kerjanya pada urutan ketiga kalau nggak salah. Lah, pelaku UMKM ini serapan tenaga kerjanya urutan kedua, tetapi supporting fiskalnya nomor 1, kira-kira kayak begitu. Ini bagaimana kemudian bisa linear, penyerapan tenaga kerja banyak, kemudian supporting PDRB tetap nomor 1. Maka kemudian strateginya apa? Bagaimana caranya menaikkan kelas grade dari pelaku ultra hingga pada besar. Barangkali itu. Dan ini juga tertuang dalam Perda Provinsi Jatim nomor 1 tahun 2024 ini ya, yang baru ya Bu Ani ya, tentang pemberdayaan koperasi UMKM dan menengah. Itu sudah ada 3 kali revisi kalau nggak salah. Nah, ya. Dan yang terbaru ini memang untuk mengatasi hal-hal seperti tadi Bu Ani sampaikan itu. Ya, satu di antaranya itu. Bagaimana memberikan penguatan hukum yang berimplikasi kepada kewajiban pemerintah untuk melakukan afirmasi terhadap penguatan UMKM yang menjadi backbone-nya pertumbuhan ekonomi dan supporting PDRB. Intinya seperti itu. Sehingga UMKM harus mendapatkan perlindungan, harus mendapatkan fasilitasi, mendapatkan kemudahan, hingga pada pasar dan kesejahteraan, kira-kira kayak begitu. Bu Ani, tadi kan disampaikan dari 9 juta sekian, itu hanya 15% ya, 1 juta sekian yang punya izin berusaha NIB, tadi. Betul. Itu karena prosesnya sulitkah, atau memang ketidaktahuan masyarakat, atau gimana Bu? Apa problem? Saya melihatnya faktor pertama memang ketakutan masyarakat. Ketika hari ini era digitalisasi bahwa penjualan online, marketplace ini menjadi primadona hari ini, ada ketakutan. NIB ini kan salah satu syaratnya dia harus punya NPWP, nomor pajak, wajib pajak itu. Nah, anggapannya ketika mereka mempunyai NIB, maka seluruh hasil produktivitas penjualannya ini akan dikenakan pajak. Bahasanya para pelaku UMKM adalah berapa laba saya yang kalau kemudian dikenakan pajak ketika kita legalisasinya terekam oleh pihak pemerintah. Nah, maka yang kedua adalah sosialisasi yang kurang masif memang. Sebenarnya NIB itu gratis, Mbak. Kebetulan pemerintah provinsi ini melakukan sinergi dengan beberapa perguruan tinggi, beberapa komunitas untuk bisa menguruskan, memberikan pelayanan, ya. Maka edukasi menjadi penting, pemahaman yang sama dan mudah ditangkap oleh masyarakat bahwa sesungguhnya NIB itu bukan untuk menjadikan usahanya terekam kemudian kena pajak yang gede, tidak. Tetapi untuk melegalisasi agar ada kekuatan hukum bagi mereka untuk bisa mengakses segala bentuk policy pemerintah. Intinya seperti itu. Jadi sebetulnya memudahkan masyarakat sebetulnya ya. Iya, karena produknya,
usahanya akan terlegalisasi. Betul. Tentu kemudian ketika ada persoalan apapun pemerintah bisa memberikan solusi. Betul. Ya, bisa memberikan pelatihan dan pendampingan, termasuk memberikan afirmasi dalam kemudahan permodalan. Sebenarnya itu, sehingga lebih pada kepastian saja sebenarnya ya. Iya, betul. Nah, mungkin ini yang maka melalui forum ya seperti ini saya berharap ada manfaatnya. Ya. Masyarakat tidak usah takut ketika harus melakukan pengurusan NIB, karena itu sesungguhnya adalah penguatan untuk legalisasi panjenengan sekaligus sebagai bentuk pemberdayaan agar bisa lebih expand, lebih survive, sehingga akan ada kenaikan status, kenaikan kelas yang berujung kepada ya produktivitas bisa meningkat, kesejahteraan akan bisa lebih meningkat lagi. Nah, itu dia nih, mungkin para dan itu gratis. UMKM ya, gratis nih, perlu digarisbawahi. Jadi ayo yang belum punya NIB bisa didaftarkan segera untuk bisa mendapatkan kepastian hukum, bisa mengakses permodalan lebih mudah karena ada NIB tadi gitu ya. Tapi dari 9 juta UMKM kita itu, apakah memang Bu Ani melihatnya cukup survive kah di Jawa Timur ini? Sekarang kan juga keran impor juga besar begitu ya Bu Ani, dan kita harus susah payah untuk bersaing dengan produk-produk global yang bisa jadi lebih murah, betul. dan lain sebagainya. Betul. 5 tahun yang lalu kita ini persoalan yang melanda adalah packaging, karena orang beli produk itu kan dari sisi kulitnya dulu. Nah, ketika packagingnya tidak menarik sekalipun kualitas isinya oke, orang melirik aja enggak kira-kira. Hari ini sudah oke. Lebih oke. Yang kedua, fakta berbagai produk Jawa Timur pelaku UMKM itu juga sudah lebih pada pasar global, tidak hanya domestik. Lebih-lebih ketika eranya digitalisasi. Tinggal bagaimana kita adaptif terhadap itu. Tinggal bagaimana kita melakukan inovasi dan kreativitas untuk kompetisi. Terus terang produk-produk luar kualitasnya nggak oke, tapi kan luarannya, packagingnya, kemudian kalau kita ngomong smartphone fiturnya banyak dan macam-macam, ini yang lebih diminati. Sehingga para pelaku UMKM mungkin kita perlu melakukan inovasi dan kreativitas. Tapi kalau ditanya apakah survive, menurut saya ya survive. Buktinya supporting terbesarnya Jawa Timur ya dari pelaku UMKM itu. Ya. Dan buktinya kita 19 terakhir kita dilanda COVID. Tahun 2020, 2021 Jawa Timur sempat pertumbuhan ekonominya minus, seiring dengan nasional juga minus. Tetapi kehebatannya Jawa Timur karena memang supporting terbesarnya adalah dari pelaku UMKM untuk membalikkan fakta mengarah kepada positif kembali hingga sampai saat ini juga 4,97% pertumbuhan ekonomi ya pelaku UMKM, berarti survive menurut saya. Tinggal moles-moles dikit aja sih menurut hemat saya. Dan kalau dari angka tadi Bu Ani, kalau kita bicara naik kelas itu kalau kita kontekstualisasikan dengan hari ini itu kan yang biasanya terdigitalize gitu ya, digitalisasi. Nah, sudah berapa banyak yang go digital Bu untuk UMKM kita? Kalau dari sisi data saya kurang begitu paham ya. Yang pasti program kita, pemerintah provinsi termasuk pendorongnya adalah kami DPRD untuk branding produk, kemudian marketplace, pasar digital dan macam-macam. Itu terus kita support anggarannya untuk itu. Besar harapan ya satupun para pelaku UMKM tidak gaptek lah kira-kira dalam marketplace. Kita berarah sana. Tetapi kalau ngomong data berapa persen saya belum bisa menjawab tentang itu. Tapi sudah banyak terus ya. Ya terus program itu terus kita lakukan. Bahkan saya sendiri untuk masyarakat Sidoarjo tanggal 29 kami akan ada pelatihan branding digital, digital branding untuk 50 pelaku UMKM di Sidoarjo, satu di antaranya itu. Ngomong-ngomong Sidoarjo ini kan juga brandingnya sebagai kota
UMKM ya? Ya, Bu di antara Ani ya? 38 kabupaten nomor 2 setelah Surabaya. Nah, ini apa Bu yang kemudian dilakukan Sidoarjo sehingga bisa kita sebut sebagai kota UMKM ya? Apakah karena memang kuantitasnya banyak atau memang mereka UMKM-UMKM-nya sudah menembus pasar ekspor kah atau seperti apa? Ya, karena Sidoarjo ini sebagai penyangga ya, penyangga provinsi, tentu terkait dengan fasilitasi sarana prasarana mulai transportasi. Kalau ngomong bandara sesungguhnya bukan di Surabaya tetapi Jawa Timur, tetapi Sidoarjo. Kalau ngomong terminal Bungurasi bukan Surabaya tetapi Sidoarjo. Nah, tempat-tempat strategis ini mendorong kira-kira usaha apa nih yang cocok untuk menempati posisi-posisi itu, ya salah satunya adalah pelaku usaha, dalam hal ini adalah pelaku UMKM. Yang kedua, kebetulan dari 38 kabupaten kota ada 5 kabupaten yang industri besarnya itu mendominasi pertumbuhan ekonomi, salah satunya di Sidoarjo. Yang kebetulan ada beberapa pabrik itu dalam bahan bakunya, dalam pengelolaan proses untuk menjadi bahan jadi itu kadang kala masih membutuhkan bersinergi dengan pelaku-pelaku usaha. Sebut saja saya melihat untuk pabrik rotan ya, misalnya untuk menjadikan kayunya memang dari berbagai daerah ya, tapi untuk membutuhkan menjadi taruhlah kursi jadi, itu ada beberapa segmen itu yang dikerjakan oleh pelaku UMKM yang ada di sekitar itu, ke masyarakat kira-kira kayak itu. Berarti ini kan ada kolaborasi ya, ada kerjasama. Ini juga mensupport, mendorong bagaimana pelaku UMKM bisa tumbuh besar. Kemudian kebetulan Sidoarjo itu kan terkenal dengan ikan ya, bandeng dan udang. Petambaknya kayaknya terbesar pertama deh, kemudian baru Probolinggo kalau nggak salah seperti itu, Mbak. Maka karena kreativitas inovasi masyarakat Sidoarjo dalam sisi IPM, indeks pembangunan manusianya sudah lumayan, kedua setelah Surabaya, sehingga daya kreativitas inovasi dari on farm menjadi off farm, dari ikan segar menjadi ikan olahan, mulai jadi nugget, mulai apa Mbak, presto, bandeng tanpa duri, kemudian menjadi kerupuk yang terkenal kan kerupuk kita, kerupuk Sidoarjo, maupun menjadi berbagai varian ya, menjadi varian off farm. Ini mendorong juga masyarakat untuk melakukan kreativitas dari on farm menjadi off farm. Jadi banyak faktor menurut hemat saya, sehingga Sidoarjo akhirnya menjadi salah satu big bone kota UMKM. Oke, dan mungkin ini bisa menjadi percontohan juga untuk kota-kota kabupaten lainnya di Jawa Timur ya, Bu Ani. Kemudian berapa sih Bu anggaran untuk yang dialokasikan khusus untuk pengembangan UMKM ya kalau Jawa Timur? Secara pastinya kalau ngomong UMKM itu kan sebenarnya tidak hanya satu dinas Mbak ya, dalam hal ini adalah Dinas Koperasi UMKM. Karena di situ harus bersinergi ketika ngomong bahan baku, maka kita ngomong dari pertanian bisa, perikanan bisa, peternakan bisa, perkebunan bisa, kira-kira kayak gitu ya. Maka harus melihat di anggaran di 4 dinas ini. Maka kemudian terproses menjadi off farm, inilah domainnya Dinas Koperasi UMKM melakukan pembinaan, melakukan legalisasi merek halal, sertifikasi halal termasuk NIB. Nah, ketika ngomong pasar tata niaga, ini domainnya Dinas Perindustrian, Industri dan Perdagangan. Sehingga ini harus mengkolek dari semuanya. Yang pasti saya melihat belum begitu signifikan juga. Oh, belum begitu. Belum begitu signifikan. Jadi prioritas utama itu belum juga ya, Bu Ani. Oke, tapi untungnya UMKM kita memang
masyarakat Jawa Timur etosnya luar biasa, kerja masyarakat akui. kita luar biasa. Oke, tapi tadi sempat disinggung soal koperasi. Nah, ini kan sebentar lagi juga ada koperasi Merah Putih ya, Bu Ani. Nah, ini gimana? Di Jawa Bu Timur Ani? ada 8.600-an lah ya. Karena setiap desa harus ada. Oke. Ya. Kemarin kan sudah di launching nih. Di Jawa Timur hampir semua desa akan ada. Besar harapan saya bahwa koperasi ini tidak sekedar institusi yang wajib didirikan, yang tidak mempunyai impact, tidak mempunyai manfaat yang bisa mendongkrak kesejahteraan. Oleh karenanya, bagi saya, koperasi Merah Putih ini tidak harus membentuk baru. Tetapi bisa merger dengan koperasi yang sudah terbentuk oleh masyarakat sebelumnya. Contoh, di Tanggulangin ini sektor utama usaha masyarakat adalah ya kulit, ya kan? Kulit untuk tas, termasuk untuk jaket, untuk sepatu, sandal. Maka di sana ada namanya koperasi Intaco yang hari ini butuh intervensi pemerintah dalam rangka bangkit pasca persoalan lumpur lapindo dan persoalan COVID, persoalan pasar online. Ini kalau kemudian di desa setempat, tepatnya Kedensari kalau nggak salah, pusatnya koperasi Intaco itu, membentuk koperasi ulang yang fungsinya bukan penguatan terhadap produktivitas lokal, misalnya ke petani misalnya, padahal di situ tidak ada masyarakat petani, kan akhirnya mubadir. Iya, betul. Tidak berimpact. Maka apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Merger. Jadi koperasi itu bisa membentuk baru terhadap desa yang belum mempunyai, bisa merger terhadap desa yang sudah mempunyai, sehingga bisa melebur jadi satu dengan melakukan revitalisasi. Kira-kira seperti itu menurut hemat saya. Karena ini program yang baru, saya sendiri selaku ketua Komisi B belum tahu SOP yang pasti seperti apa. Ini besar harapan saya. Dan saya optimis itu akan bisa besar. Kenapa? Karena jelas koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia. Karena apa? Karena koperasi ini digali, dibentuk dari oleh untuk siapa? Anggota. Siapa anggota? Masyarakat setempat. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan BUMDes yang dengan Undang-Undang nomor 14 tahun 14 ya, Undang-Undang Desa nomor 16 tahun 14, bahwa diharapkan pemberdayaan ekonomi desa ini bisa berkembang dengan pesat. Salah satunya adalah pendirian BUMDes. Nah, saya melihat BUMDes dengan koperasi ini beda. Kalau BUMDes ini milik desa, berarti milik masyarakat keseluruhan. Pembentukannya adalah top down, tetapi kalau koperasi bottom up. Karena koperasi itu dari anggota. Oleh karenanya yang tergabung dalam Merah Putih ini, rekrutmen anggotanya, saya berharap jangan sampai ada skat-skat, ada pengkhususan. Semua masyarakat setempat mempunyai hak yang sama untuk bisa menjadi anggota. Yang menjadi struktur kepengurusan juga tidak boleh hanya local wisdom, bukan local wisdom, kolega yang berdekatan dengan Pak Lurah, berdekatan dengan perangkat. Tetapi siapa yang mampu, punya kapasitas, artinya akan terkelola, dia yang akan mengelola. Artinya apa? Artinya BUMDes, KUD nanti akan terkelola secara profesional, kredibilitasnya bisa terjamin, akan ada impact dari oleh untuk masyarakat tadi. Itu. Berharap lagi koperasi Merah Putih tidak hanya simpan pinjam. Ya, karena kalau kita ngomong koperasi gitu ya, ini itu baik sih menurut saya. Kenapa? Setidaknya
menggunting, mengurangi persoalan sektor primer kita. Kenapa sih kesejahteraan masyarakat petani kita belum begitu up? Ya salah satunya modalnya adalah rentenir. Salah satunya uang yang dipakai untuk mengelola modal awal itu ya berangkat dari bank-bank cuilan yang bunganya gede. 1 bulan sampai 3%. Lantas berapa labanya kira-kira kayak gitu. Maka dengan simpan pinjam Koperasi Merah Putih setidaknya akan menjadi kompetitor terhadap permainan bank cuilan, rentenir, sehingga termasuk pinjol yang hari ini menjadi persoalan besar, sehingga masyarakat tidak akan tercekik. Boleh-boleh dan sah-sah saja, tetapi besar harapan saya tidak fokus di ranah itu, ya bagaimana bisa mengakses hasil produktivitas lokal. Kalau di situ ada padi, ya bagaimana padi itu dari masyarakat bisa menjadi resi gudang akhirnya kayak begitu, yang kemudian ketika butuh masyarakat bisa dikeluarkan dengan sesuai harga HET. Ini akan bisa menstabilkan lama-kelamaan. Ya memang awal-awalnya masih bingung, awal-awalnya masih apa ya, ya namanya awal ya, perlu tahapan dan perlu pemahaman yang sama. Itu harapan ya, harapan kami seperti itu. Baik. Sehingga kesejahteraan masyarakat kita ini nanti benar-benar dari bawah akhirnya. Ya betul-betul dari masyarakat sendiri dan untuk masyarakat itu sendiri. Makanya gitu dari oleh untuk tadi. Bu Ani monggo diminum dulu. Makasih. Menarik memang kita bicara perekonomian, UMKM sebagai backbone, kemudian juga Koperasi Merah Putih yang baru saja di launching ini juga yang saya tahu kalau tidak salah ini anggarannya juga cukup besar ya, besar. Bu Ani. Anggarannya cukup besar. Nah itu dia artinya perlu dibuat skema khusus untuk perekrutan tadi yang mengelola. Ini menjadi penting karena lagi-lagi permasalahan kita kan paling klasik itu tata kelolanya di tingkat apapun, apalagi koperasi dan lain sebagainya, BUMDes banyak yang tutup karena tata kelola yang kurang baik. Tapi apakah kemudian Komisi BDPRD Provinsi Jatim dari awal atau mungkin sudah dipaparkan Bu dari eksekutif bahwa nanti skemanya seperti ini untuk rekrutmen dan lain sebagainya, begitukah Bu? Iya, sampai detik ini kami masih nunggu semacam SOP-nya ya. Menunggu SOP-nya. Kalau dari Dinas Koperasi UMKM Jawa Timur sendiri masih sama sih dengan kami, pemahamannya belum utuh. Oleh karenanya penting SOP harus jelas sebenarnya sebelum launching SOP harus jelas sehingga ketika launching itu sudah kira-kira kayak begitu. Kesiapan infrastrukturnya pasti karena aturan-aturan mekanisme tata kelolanya sudah jelas dalam SOP itu. Oleh karenanya saya harapan-harapan tadi itu. Karena memang tadi anggaran yang tidak sedikit dan harapannya ini bisa berjalan optimal gitu ya Bu, Koperasi Merah Putih ini. Dan bisa ngeling ke UMKM yang ada gitu ya. Zaman dulu ketika saya masih bayi, masih kecil, itu ada namanya KUD Mbak. Lumbung. Jadi KUD di desa-desa itu menjadi lumbung padinya masyarakat desa ya. Kebetulan saya hidup di desa. Sehingga ya memang swasembada pangan dulu itu satu lahannya memang lebih luas, unsur hara tanah, ekosistem tanahnya juga masih bagus. Kira-kira kayak itu. Kemudian kompetisi bahan pokok itu enggak sebegitu dasar, masyarakat memang belum global ya, sehingga ya dari hasil produktivitas lokal saja sudah cukup lah kira-kira kayak gitu, dan stabilitas harga lebih terjamin. Salah satunya waktu itu KUD kalau nggak salah. Cuman semakin kesini kemudian juga ada persoalan, ya salah satu sistem pengelolaan sih sebenarnya. Nah Bu Ani, tadi kan dengan adanya Koperasi Merah Putih ini harapannya dengan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian nanti tata kelolanya dan lain sebagainya. Tapi kalau sebelum Koperasi Merah Putih ini kan kita setidaknya dari data itu mencapai 28.534 unit hingga tanggal 20 Juni itu koperasi aktif di Jawa Timur. Tapi Bu Ani sendiri melihat
gimana optimalisasi koperasi-koperasi kita ini, Bu? Dulu tahun 2014 kalau nggak salah masih zamannya Pak Dekarwo, kita itu untuk menumbuhkan perekonomian soko guru ekonomi Indonesia dalam bentuk koperasi, kita ada intervensi anggaran 25 jutaan kopan setiap desa, masih ingat. Tetapi progres terakhir bagaimana perkembangan itu, ya hampir 80%-nya macet, Mbak. Kenapa? Ya karena SOP-nya nggak jelas. Jadi semacamnya membentuk koperasi wanita, karena kenapa wanita? Karena dianggap wanita itu lebih lebih ini pengelolaan keuangannya manajeble lah, kira-kira kayak gitu, lebih utun, lebih ya kira-kira kayak begitu, kreatifnya lebih dapat. Tapi karena pembinaannya, SOP-nya nggak jelas menurut teman saya, termasuk pembinaannya kurang maksimal, ya hari ini tidak berimpact. Oleh karenanya saya berharap Koperasi Merah Putih itu tidak demikian. Ini jadi kembali kepada SOP tadi. Kembali kepada SOP tadi itu, jangan mulai dari rekrutmen, sistem pengelolaannya, usaha bisnisnya, kira-kira kayak begitu. Ini harus jelas-jelas analitik dan terukur, kira-kira kayak gitu. Bu Ani, kembali ke UMKM naik kelas sebagai harapan kita. Tapi kan sekarang di tengah dinamika global ini, termasuk juga kemarin aturan bea impor Indonesia ke Amerika 19%, kemudian kita Amerika ke sini 0%. Nah, ini kan gimana Bu Ani melihat ini, apakah implikasinya pada nanti UMKM kita? Ya, kebetulan kalau ngomong UMKM yang ini harus dilihat dari sisi UMKM terbesarnya kemana. Sepertinya ke Amerika nggak sebegitu gede kok. Saya melihatnya ke Cina besar, termasuk orang itu Cina, Jepang, Vietnam, lebih pada Asia sih. Manufaktur ya, manufaktur yang banyak ke Amerika. Tentu ada implikasi. Ada implikasi apa? Harga semakin naik, kan begitu. Ketika pajaknya mereka menerapkan pajak seperti itu, ya kalau dikatakan unsur keadilan ya memang tidak adil ya, tapi gimana lagi, karena itu aturan mereka ya, aturan mereka. Mau nggak mau kan kita harus melakukan persaingan itu. Maka apa yang harus dilakukan? Ya kita bisa melakukan ekspansi, kita bisa melakukan membuka ruang untuk kerjasama dengan bangsa-bangsa atau negara-negara lain yang sekiranya bisa sama-sama ada unsur keadilan, benar-benar ada unsur sama-sama ingin memajukan negara. Namanya kerjasama itu kan ya tidak boleh berat sebelah dan rugi sebelah, kira-kira kayak begitu. Pasti akan berdampak itu. Iya, karena ini kan sekarang pro kontra juga ya Bu Ani. Ada yang mengatakan bahwa dengan bea 0% Amerika ke sini, kita jadi bisa mendapatkan barang-barang Amerika itu menjadi lebih murah. Tapi dengan begitu kan otomatis barang-barang kita juga pada akhirnya mungkin dengan karakter bangsa kita juga kan sukanya yang brand-brand luar, masih terjebak seperti itu kan Bu. Akhirnya budaya hedonisme. Betul. Sebenarnya saya suka di Jepang. Jepang itu ada namanya politik dumping terhadap usaha produktivitas dalam negeri yang diimpor, yang diekspor, itu ada intervensi pajak di situ, sehingga terjualnya di negara lain itu lebih kompetitif ya, karena lebih murah. Itu karena ada subsidi anggaran untuk bea importnya, bea ekspor. Besar harapan kami juga demikian di Indonesia. Ketika diberlakukan 15% oleh Amerika, sementara mereka ke sini 0%. Ya politik dumping. Kalau mau kompetitif.
Itu satu di antaranya. Oke, Ya. baik. Bisa ekspansi melakukan kerjasama dengan bangsa lain yang bisa sejajar, yang bisa ada unsur keadilan, ya bisa dengan politik dumping tadi. Bisa juga dengan peningkatan kualitas, karena sesungguhnya orang loyal untuk membeli, salah satunya kan karena kualitas. Sekalipun mahal, kalau kualitasnya oke, saya yakin orang bertahan untuk membeli itu. Kan begitu ya sebenarnya. Iya, betul. Tapi pemerintah kita kan juga kadang-kadang ada kayak misi dagang yang membawa ke luar negeri gitu ya, Bu. Itu memang efektifkah atau gimana, Bu Ani? Menurut saya efektif. Oke. Ini yang kemarin kita menjadi debat table. Anggaran untuk misi dagang ke luar negeri murni di 2025 dipangkas oleh pihak eksekutif, bahasanya efisiensi. Karena dilarang untuk luar negeri. Menurut hemat saya pandangan yang salah. Dilarang yang di mananya, yang kelenceran, yang tidak ada impact. Tetapi kalau misi dagang, ini kan dalam rangka ruang untuk expand pasar. Apalagi hari ini adalah global, transformasi barang begitu dahsyat. Ketika Jawa Timur tidak ada program untuk misi dagang internasional, mau nggak mau kan akhirnya pasar domestik saja. Ya kan? Iya, betul. Ini kami yang nggak sepakat itu di situ. Harus dibuka. Ini yang belum sama kesepahamannya. Oke. Dan Bu Ani, ini kan UMKM kita itu diajak gimana caranya kita naik kelas. Sedangkan juga berbagai aturan itu juga yang pada akhirnya membuat dilema seperti tadi yang mungkin aturan tarif bea, ekspor impor, kemudian juga sekarang ini diberlakukan di marketplace itu juga dikenakan pajak. Nah, ini gimana Bu Ani melihatnya? Sebetulnya kita ingin mengajak mereka naik kelas, tapi juga dengan aturan-aturan yang kemudian membingungkan mereka atau juga memberatkan. Nah, ini gimana sih Bu Ani? Kalau dilihat klasifikasi pelaku UMKM di Jawa Timur, sebenarnya pelaku UMKM yang omsetnya 500 juta ke atas itu nggak signifikan sih. Yang besar itu di ultra itu ya kayak jualan pentol, melijo ya kayak begitulah. Kemudian kecil itu ya kayak fashion yang punya tenaga maksimal 50 lah ya. Kemudian kalau middle itu ya manufaktur yang punya tenaga 50-100 lah ya, mebel-mebel kayak begitu itu Mbak. Kalau besar langsung industri. Nah industri tidak banyak persentasenya. Ya. Maka kalau kemudian pertanyaannya apa tadi itu? Kita mengajak naik kelas. Naik kelas, ada tuh. Ada PMK, gitu. Ada PMK yang baru ini. PMK nomor 37 ya. tahun 2025 yang dikenakan tarif pajak 0,5% itu di atas omset 500 juta sampai 4,7 miliar kalau nggak salah. Lah yang terbanyaknya ya kita di bawah itu. Artinya pelaku UMKM nggak usah takut untuk ngurus syarat-syarat formal legalisasi dalam bentuk nomor induk berusaha, sertifikasi halal, kemudian merek, ini juga nggak sebegitu banyak. Banyak kita terutama ultra dan mikro itu pokoknya berusaha Mbak. Akibatnya ketika kesulitan modal, kesulitan branding, kesulitan packaging, kesulitan digitalisasi, ya susah pemerintah intervensi. Lawang mereka nggak terdata di pemerintah, NIB-nya belum dapat. Nah inilah yang perlu menurut hemat saya kami ajak kepada para pelaku UMKM, ayo program ini kita dukung dan kita lakukan apa yang menjadi anjuran pemerintah agar legalisasi panjenengan bisa terdapatkan sehingga bisa akses kebijakan-kebijakan yang difasilitasi oleh pusat maupun provinsi dan kabupaten kota. Nah ini dia nih para pelaku UMKM ya, bisa diperhatikan dan kalau belum punya legalitas monggo segera diurus karena gratis dan ini Anda bisa mendapatkan banyak manfaat dari untuk akses permodalan juga dan mungkin ini kalau dikaitkan dengan Koperasi Merah Putih tadi ya Bu Ani, mungkin ini juga sekaligus
penutup kita karena ternyata nggak kerasa nih kalau ngobrol sama Bu Ani, selalu nggak kerasa ngobrolin soal perekonomian, dan harapannya UMKM dengan mungkin bisa akses permodalan dari Koperasi Merah Putih tadi, bagaimana atau seperti apa ke depannya, dan mungkin juga terakhir yang ingin disampaikan Bu Ani untuk masyarakat selain pelaku UMKM atau juga pemangku kepentingan yang ayolah kita sama-sama UMKM kita tuh supaya naik kelas dan semua program terkait perekonomian ini bisa optimal gitu. Ya, besar harapan Koperasi UMKM ini benar-benar menjadi ruang untuk bisa kesejahteraan masyarakat lebih maksimal lagi sesuai dengan ruh koperasi adalah dari oleh untuk anggota dalam hal ini dalam masyarakat. Karenanya ayo didukung bareng-bareng, dikelola dengan manajemen yang manageable, yang kredibel, bisa yang profesional, yang mampu menampung berbagai produktivitas lokal, kemudian diberdayakan bersama, dibeli, dan ya menjadi pasar bersama lah ya dari oleh untuk masyarakat. Itu oleh karenanya Koperasi Merah Putih ini bisa berkolaborasi, bisa merger, bisa membaur dengan koperasi-koperasi yang sudah ada sebelumnya, yang sudah berdaya, tinggal meningkatkan pemberdayaannya. Yang kedua, besar harapan bahwa pelaku UMKM yang menjadi backbone supporting PDRP terbesar ini menjadi pilar kekuatan ekonomi Jawa Timur, maka ayo legalisasinya diurus, karena juga gratis, tidak perlu ada kekhawatiran ketika pemberlakuan PMK 37 2025 ini kemudian ketika punya NPWP lantas kemudian dipajakin semuanya, enggak, karena yang dipajakin itu yang omset di atas 500 juta hingga 4,7 M dalam setahun itu dikenakan 0,5%. Jadi yang terhadap ultra mikro, terhadap mikro kecil, tidak usah ada kekhawatiran itu. Yang terpenting terakhir kepada masyarakat, cintailah produk dalam negeri. Karena sesungguhnya Jawa Timur sudah hebat untuk produktivitasnya, sudah kompetitiveness-nya sudah dapat, artinya mampu bersaing, daya saingnya kuat, gak kalah dengan produk-produk dalam negeri, baik kualitasnya, harganya terjangkau. Siapa lagi kalau bukan kita yang senang, yang membeli, yang mengelola, yang mencintai. Membeli berarti mencintai, mencintai berarti mensukseskan program pembangunan bangsa kita. Oke, kita harus bangga buatan Indonesia. Bangga buatan Indonesia. Baik Bu Ani, terima kasih banyak sudah hadir dan berbincang. Untuk dulur Jatim semua, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa memberikan manfaat ya, insight juga. Ayo para pelaku UMKM ini yang belum punya atau belum mengurus legalitasnya, segera diurus. Terima kasih banyak Hajah Ani Maslaha, SPD MSI, Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jatim. Sudah hadir di sini, sehat selalu, Bu Ani, sukses selalu. Amin. Dulur Jatim semua, terima kasih ya sudah menyaksikan Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Silka Suarizona undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.